Halo kelas, kembali kita lanjutkan materi kuliah probabilitas dan statistik. Kali ini temanya adalah distribusi frekuensi. Di layarnya rekan-rekan semua terdapat 4 subbab materi yang akan kita pelajari untuk topik distribusi frekuensi ini, yaitu ada definisi tentang distribusi frekuensi, kemudian ada distribusi frekuensi data kualitatif dan kuantitatif, kemudian jenis-jenis distribusi frekuensi, dan yang terakhir adalah grafik frekuensi. Kita lihat satu persatu. Distribusi frekuensi itu merupakan suatu cara untuk meringkas data. Data yang sudah rekan-rekan peroleh sebelumnya dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok atau kita sebut dengan istilah kelas. Dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam setiap kelas tersebut. Adapun tujuannya yaitu agar menjadikan data yang sudah diperoleh tadi dan dikelompokkan menjadi lebih informatif dan mudah dipahami, karena tentunya tadi sudah disajikan secara ringkas dan jelas. Distribusi frekuensi terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah distribusi data kualitatif dan yang kedua adalah distribusi data kuantitatif. Distribusi data kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dia memiliki nilai distribusi frekuensi relatif dan memiliki nilai presentase data kualitatif. Jadi, jika rekan-rekan semua nanti berhubungan dengan data kualitatif, maka rekan-rekan dapat menggunakan perhitungan distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif untuk bisa mengolah data-data kualitatif. Kemudian, untuk distribusi data kuantitatif, rekan-rekan semua dapat menghitung atau mengukur nilai frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan juga bisa menampilkan grafik. Kita lihat apa sih sebenarnya distribusi frekuensi kualitatif dan kuantitatif. Kita lihat yang pertama, distribusi frekuensi data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka. Jadi kita kembali ingat di pertemuan sebelumnya ya, atau di pertemuan awal, bahwasanya data kualitatif itu datanya itu tidak dalam bentuk angka. Nah, distribusi frekuensi yang nantinya terdapat pada data kualitatif itu menunjukkan jumlah atau banyaknya item dalam setiap kategori atau kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada distribusi frekuensi data kualitatif, rekan-rekan dapat menghitung atau dapat mengetahui nilai distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi persentasenya. Apa sih beda keduanya? Nah, di sini ada penjelasannya. Distribusi frekuensi relatif merupakan ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi relatif bagi setiap kelas. Jadi, dia menunjukkan frekuensi relatif ya, kalau distribusi frekuensi relatif. Nah, distribusi frekuensi persentase, definisinya hampir menyerupai frekuensi relatif, namun yang ditunjukkan dari sekelompok data itu adalah persentasenya, itu frekuensi persentase. Nah, berikut adalah rumus yang dapat kita gunakan untuk mengukur frekuensi relatif data kualitatif, di mana frekuensi relatif itu diperoleh dari pembagian frekuensi kelas dengan jumlah seluruh data. Frekuensi kelas itu apa ya? Jadi frekuensi kelas itu merupakan jumlah data berdasarkan kelasnya. Nah, yang N itu mewakili atau didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh data. Nah, berikut adalah
rumus yang dapat kita gunakan untuk mengetahui frekuensi persentase dari suatu kelas, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Frekuensi persentase sama dengan frekuensi relatif dikali 100. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui berapa besar frekuensi relatif, maka dari frekuensi relatif inilah yang nantinya kita dapat mengetahui frekuensi persentasenya dengan mengalihkan frekuensi relatif yang kita cari di sini dengan nilai 100. Jadi kalau saya berikan contoh, misalnya ada sebaran nilai ya, rentang nilai, misalnya A, nilai B, nilai C gitu ya. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah probabilitas dan statistik yang memperoleh nilai A itu ada 8 orang. Dari total keseluruhan mahasiswa adalah 53 orang. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka frekuensi kelas itu ada sama dengan 8, N-nya atau jumlah seluruh data adalah 53. Sehingga frekuensi relatifnya berapa? 8 dibagi 53. Silahkan rekan-rekan nanti hitung sendiri. Nah, hasil pembagian 8 dibagi 53 tadi nanti dikali 100. Itulah yang disebut sebagai frekuensi persentase. Nah, berikut contohnya. Berikut ada data kualitatif. Nah, kembali lagi ya, bahwasanya data kualitatif datanya itu tidak terdiri dari angka-angka. Nah, di sini memang tidak ada angka ya yang tercantum dalam tabel ini. Jadi yang ada itu datanya ini adalah nama-nama perusahaan komputer. Terdapat 5 jenis perusahaan komputer. Anda, rekan-rekan semua nanti bisa melihat di sini apa saja sih jenis-jenis perusahaan komputer. Yang pertama itu ada IBM, ada Compaq, ada Apple, ada Packard Bell, ada Gateway 2000. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya, sama semua ya. Jadi ini yang disebut sebagai 5 jenis perusahaan tadi. Bisa saya tandai. Nah, yang ini yang disebut dengan 5 jenis perusahaan komputer tadi. Data kita ada berapa jumlahnya di sini? N-nya itu ada 50. Nah, untuk membuktikannya rekan-rekan semua bisa menghitungnya satu persatu ya. Cara gampangnya adalah hitung dulu yang jumlah barisnya ini berapa, yang sini ya, satu kolomnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti hitung lagi yang ke bawah ada berapa, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 5 mendatar ini dikali 10 menurun jadinya 50. Cocok ya. Gitu. Nah, jadi N itu sama dengan 50. Yang kita cari itu apa? Nah, ini pertanyaannya. Berdasarkan tabel pada slide sebelumnya, tabel yang barusan saya perlihatkan itu, maka carilah distribusi frekuensi relatifnya dan distribusi frekuensi persentasenya. Sehingga kita bisa mencari, saya ambil contohnya saja ya, nanti rekan-rekan bisa menghitung untuk nilai yang lainnya. Untuk perusahaan IBM, jadi tadi kita punya 5 jenis perusahaan, ada IBM, apalagi Apple dan lain sebagainya ya, ada Gateway 2000 dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ambil yang IBM. Dari data yang saya miliki, saya balik ke slide ini. Nah, dari data ini yang saya miliki, saya kelompokkan mana atau mana-mana saja yang masuk dalam kelompok IBM atau saya hitung ada berapa jumlah perusahaan IBM yang terdapat pada tabel ini. Nah, itu sampelnya saya coba sebutkan demikian ya. Jadi Anda bisa menghitungnya ya, rekan-rekan semua bisa menghitungnya. IBM ini yang terdapat pada tabel ini ada berapa sih jumlahnya? Kita hitung satu persatu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, ada 9. So, kita tuliskan 9. Nah, 9 ini adalah frekuensi kelasnya ya. Jadi ada berapa kali sih IBM itu muncul dalam 50 data yang Anda atau yang kita miliki gitu ya. Jadi dari 50 data tadi ternyata IBM itu muncul 9 kali datanya. Maka kita tulis 9. Nanti untuk bisa mencari frekuensi relatifnya ya FR gitu ya. Ini FR IBM sama dengan frekuensi kelasnya dibagi jumlah data keseluruhan. Jumlah data kita ada 50. Nah, ini berapa hasilnya? 9 dibagi 50. Nah, kemudian selanjutnya kita cari distribusi frekuensi persentasenya. Distribusi frekuensi persentasenya diperoleh dari mana? Dari nilai FR-nya ini kita kalikan 100. Jadi kalau frekuensi persentasenya itu saya tulis di sini. FP sama dengan ini 9 dibagi 50 berapa ya tadi ya? Sudah ada yang mencari? Silakan. 0,18 kalau saya tidak salah menghitung. Jadi frekuensi persentase adalah frekuensi relatif dikali 100. Maka 0,18 dikali 100. Dapatnya berapa ini? 18 ya. Dan jangan lupa berikan satuannya persen. Gitu. Oke, nah silakan rekan-rekan semua lanjutkan untuk mencari frekuensi relatif setiap datanya, data yang sudah Anda kelompokkan, gitu ya, berdasarkan kelasnya. Jadi ada IBM nanti ini sudah kita cari, kemudian ada Apple nanti yang silakan rekan-rekan cari sampai dengan Gateway. Nah, silakan rekan-rekan lakukan latihan ini ya.